saudaraku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur malam hari ini boleh datang menghadap kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih sepanjang hari ini Bapa sudah menyertai, melindungi, bahkan memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih kami boleh menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab. Dan sebelum kami mengakhiri hari ini, kami rindu Bapa untuk malam hari ini boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Bapa, sehingga kebenaran firman-Mu Bapa yang boleh menjadi penuntun, yang boleh membuat kami semakin memahami apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini terambil dari Amsal 24 ayat 21 dan 22. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana. Dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka? Judul renungan bagi kita pada malam hari ini adalah ketaatan. Sahabat penjunanku, pelitaku yang kekasih. Perubahan. Kami butuh perubahan. Kalimat ini menjadi buah bibir dalam masyarakat kita akhir-akhir ini. Kestabilitasan dalam pemerintahan sebenarnya adalah hal yang baik, selama kita dapat hidup di dalamnya untuk Kristus. Kita harus bersyukur atas bentuk pemerintahan apapun yang kita miliki. Namun berhati-hatilah supaya kita tidak menjadi orang yang berkeinginan melakukan perubahan dengan cara yang tidak berkenan bagi Tuhan. Sebuah kisah bersejarah yang dapat dijadikan pelajaran adalah Revolusi Perancis. Ada orang-orang yang diberi kesempatan untuk melakukan perubahan, tetapi tidak dengan cara yang baik. Mereka hanya bermaksud untuk menggulingkan kerajaan saat itu. Para revolusioner ini segera memutuskan untuk saling menggulingkan. Tak lama darah mengalir di jalanan saat satu faksi menyerang faksi lainnya. Akhir dari semua ini adalah kediktatoran Napoleon dan perang yang terjadi. Perancis berantakan karena itu semua. Bergaul dengan mereka yang diberi kuasa untuk perubahan menyebabkan banyak orang dipenggal. Ini seperti malapetaka bagi siapapun yang mendengarnya. Oleh karena itu penulis Amsal menegaskan pembacanya agar jangan hidup dengan orang yang suka memberontak. Jangan bergaul dengan orang yang mudah berubah. Artinya, jangan ikut serta dalam nasihat ataupun tingkah laku dari mereka yang suka berubah-ubah hatinya, yang tidak stabil dalam ketaatan mereka kepada Tuhan ataupun Raja. Karena malapetaka mereka akan tiba-tiba muncul. Bencana yang tak terduga dan mengerikan akan tidak terhindarkan dan menyerang mereka yang keras hatinya. Siapa yang bisa membayangkan betapa menyakitkan kehancuran itu bagi orang yang tidak takut akan Tuhan dan Raja? Hal terbaik adalah takut akan Tuhan dan takut pada orang-orang di pemerintahan yang kepadanya Dia telah menempatkan. Jadilah warga negara yang baik, yang hidup dalam ketaatan kepada setiap bentuk aturan yang telah ditetapkan. Apakah Anda sudah menunjukkan ketaatan kepada Tuhan melalui ketaatan kepada pemerintah? Apa bentuk ketaatan Anda kepada Tuhan dan pemerintah? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, mampukanlah kami untuk hidup sebagai orang percaya yang penuh dengan ketaatan,
tunduk dalam setiap aturan yang diberikan oleh pemimpin negara kami. Dengan takut akan Engkau, kami bisa menjadi warga negara yang baik, sehingga kami dapat menjalani hidup penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Di malam hari ini, hamba mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah situasi pandemik yang masih belum berakhir sampai saat ini, kami hanya bisa memohon kiranya Bapa memberikan hikmat kepada pemimpin negara kami, sehingga mereka bisa membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kiranya kami juga dapat mendukung setiap usaha yang telah dibuat oleh pemerintah dengan penuh ketaatan. Terima kasih Bapa. Sekarang saatnya kami akan beristirahat dan segera tidur. Kiranya Bapa menjaga dan melindungi istirahat kami di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan.